Halo, namaku Brenda. Welcome to my channel. Dan hari ini aku ingin ngebahas tentang asal-usul dari kuntilanak. Ayo kita mulai. Kalian pasti tahu dong, kita di Indonesia ini sering banget dengar yang namanya kuntilanak. Apa sih kuntilanak itu? Atau sosok apakah itu? Jadi, asal-usul kuntilanak itu seperti apa? Nah, hari ini kita akan ngebahas itu. Kuntilanak berasal dari bahasa Kalimantan. Di sana disebut dengan Pontianak. Arti Pontianak sendiri adalah perempuan yang mati. Nah, tapi bukan semua perempuan mati loh. Jadi, di mana perempuan mati ketika akan melahirkan, itu yang disebut dengan Pontianak. Berkembangnya mitos tersebut menjadi besar di kalangan kita masyarakat Indonesia. Terlebih di tanah Jawa ini, kita mengenal sosoknya yang berambut panjang, berjubah putih, dan tertawa terkekek-kekek. Kurang lebih begitu ya guys. Gambaran kita seperti apa sih kuntilanak itu. Tapi kalau kalian mau tahu, gue akan kasih tahu bahwa kita bisa mendeteksi keberadaan kuntilanak itu di sekitar kita. Dan ini menurut mitos-mitos dari setiap berbagai daerah yang ada di Indonesia. Pertama, ketika ada kehadiran kuntilanak, biasanya akan tercium wangi atau berbauan. Mungkin bau bunga, entah bunga kamboja, entah bunga melati. Yang pasti bukan bunga bangke ya. Terus kita bisa tahu bahwa ada sesosok kuntilanak di sekitar kita, yaitu dari suara. Kalian pernah nggak dengar suara seperti suara anak ayam? Bukan yang petak-petak, tapi yang kik, kik, kik. Suara anak ayam di tengah malam, atau lebih tepatnya dini hari menjelang subuh. Ya, kik, kik, kik. Seperti itu suaranya. Dan kalau kalian pernah merasa kayak ada hembusan di area sekitar kepala, tengkuk belakang, leher yang seperti angin lewat, tapi tidak terasa seluruh tubuh, cuman hanya di area tengkuk kepala dan sekitar leher aja, bisa berarti itu adalah tanda dari kehadiran sosok kuntilanak. Tapi ada satu lagi yang kita bisa untuk memastikan bahwa bener nggak nih ada sosok ini di dekat gua nih, yaitu adalah saat keberadaan dia di sekitar kita. Kita bisa tahu ketika ada suara dan suara itu terdengar dekat, itu berarti sosok itu jauh dari kita. Tapi kalau suara itu terdengar jauh, itu berarti sosoknya ada di dekat kamu, dan kamu harus waspada guys. Nah, untuk beberapa wilayah mempunyai masing-masing kepercayaan, dan ada beberapa yang meyakini bahwa nih kuntilanak nih, dia takut sama hal-hal yang ini. Salah satunya ketika kalian membawa benda-benda pusaka seperti keris atau batu-batu pusaka, dan ketika kalian ada yang sedang mengandung, sebaiknya kalian membawa gunting, karena kuntilanak takut pada ibu hamil yang membawa gunting. Kalian pernah dong tahu dong, kayak ibu-ibu tuh bawa gunting di bagian belakang bajunya. Nah, itu supaya si kuntilanak ini takut. Kenapa? Karena kan menurut orang-orang
dahulu kalau ada wanita yang sedang mengandung itu kan aromanya wangi ya kan, dan makhluk-makhluk itu tuh suka mendekati perempuan-perempuan yang sedang mengandung. Makanya hati-hati guys. Dan satu lagi, anak itu takut ketika malam saat kita nih sedang tidur ada sapu lidi di dekat kita atau di bawah tempat tidur kalian. Itu kayak nggak berani gitu, kayak takut tertusuk. Nah, kalau untuk sebagian besar masyarakat di Indonesia punya kepercayaan juga bahwa kuntilanak ini dominan mengganggu orang yang jalan sendiri atau berkendara sendiri. Misalnya kendaraan kalian tuh, kalian lagi naik mobil atau motor sendiri, tahu-tahu ya kok rasanya kayak ada yang numpang di kanan kiri kalian atau di tempat duduk belakang, atau kalau lagi naik motor kayak rasanya kok kok berat ya, lagi kok berat nih motor, kenapa ya? Hati-hati guys, bisa jadi ada sosok berbaju putih itu di belakang kalian, atau mereka juga lebih sering mengganggu wanita yang sedang mengandung. Biasa usia wanita yang sedang mengandung itu sekitar 5-7 bulan. Mereka sering banget mengganggu ibu-ibu hamil, karena itu tadi, kuntilanak adalah wanita atau perempuan mati yang matinya karena dia akan melahirkan. Posisinya dia juga mengandung pada saat itu. Tapi percaya atau enggak guys, kuntilanak selalu disebut sosok-sosok yang menakutkan karena suaranya yang melengking, suara tertawanya yang tinggi. Seringkali kita memasuki suatu kawasan nih, ada kan orang-orang yang di atas pohon kayak ada apa ya. Nah, biasa mereka itu bersarang di atas pohon-pohon besar atau di rumah-rumah yang terbengkalai, tempat-tempat sepi. Pokoknya gelap, kotor, lembab. Mereka sangat suka area itu. Jadi ada baiknya kalau rumah kalian kotor, lembab, silakan dibersihkan supaya mencegah hal-hal negatif masuk. Salah satunya adalah sosok makhluk astral ini. Tapi ada juga yang bilang kalau kuntilanak ini bisa mengikuti orang. Misalnya dia tertarik nih sama satu orang sosok manusia, dia akan mengikuti sosok itu. Entah kalian itu bertemu dia di luar rumah kalian, tapi dia bisa aja ngikut sampai ke rumah guys. Hati-hati, kayak filmnya Susana, dia ikut sampai ke rumah. Salah, itu sundul bolong ya teman-teman. Kalau kuntilanak ini bedanya ketika dia mengikuti sampai ke rumah, orang tersebut tuh akan seperti orang sawan, kayak menggigil atau kayak merasa ada yang melihat, ada yang ngikutin. Terus hati-hati juga, dia sering berkelana atau apa ya bahasa yang tepat, melayang. Dia sering melayang mengitari kita. Misalkan dia nggak masuk ke rumah, atau karena di rumah kalian ada sesuatu yang dia takutkan, dia akan berada di sekitar area tempat kalian tinggal. Kalau sudah begitu, hati-hati guys. Cara satu-satunya adalah kalian harus banyak berdoa, dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga diri. Saat keluar rumah berdoa, dan pulang pun berdoa, karena kita nggak tahu hal-hal negatif atau sosok apa yang menempel atau mengikuti kita saat kita hendak kembali ke rumah. Sekian pembahasan tentang sosok kuntilanak ini. Kalau kalian ada yang pingin nambahin, silahkan komen langsung, atau kalian pingin request nih pembahasan tentang hantu lainnya, kalian komen aja.
Jangan lupa subscribe dan juga like, dislike, itu terserah kalian. Monggo. See you guys.